Apakah Anda malu mempromosikan dagangan sendiri? Tahukah Anda, walaupun saya sekarang kerjanya dikit-dikit promo dagangan, dulu saya juga malu mempromosikan dagangan sendiri. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga berubah dari yang tadinya malu jadi selalu promo? Kita akan bahas di Work Life Trampoline kali ini. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Anji, Pragiwaksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya, kenapa ketawa lu anjing lu? Kenapa ketawa lu? Yang berkemeja kacamata itu biasanya kalau ditutup suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak? Suka gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Jadi video ini pendekatannya lebih kepada cerita ketimbang ngasih tahu apa yang mesti lo lakuin, supaya lo bisa denger cerita hidup gue dan mungkin lo ngerasa ada kesamaan sehingga lo bisa ngelakuin hal yang sama, atau lo bisa ngelihat apa yang sempat gue lakuin habis itu lo mikir, oh kayaknya gue masalahnya sama, berarti gue mungkin bisa ngambil solusi yang serupa gitu kurang lebihnya. Tapi memang dulunya gue juga apa ya, bukan terganggu, tapi terusik aja mungkin itu istilah yang tepat sama orang-orang yang promo mulu nih si Panji gitu. Bahkan waktu itu ada zaman-zamannya orang bilang, gue follow lu bukan untuk ngelihat promo dagangan lu gitu kan lebihnya. Terus gue itu dulu ya sekitar tahun 2008 sampai 2009 sampai 2009. Terus sekarang gue perhatiin ada banyak teman-teman gue yang berwirausaha, tapi terus gitu canggung mau mempromosikan bisnisnya, mempromosikan dagangannya, mempromosikan karyanya, mempromosikan jasa kalau dia adalah desainer atau ilustrator. Jadi gue pikir gue bikin aja konten ini karena mungkin tidak hanya mereka yang mengalami hal yang sama, orang-orang lain juga. Tapi memang betul, dulu tuh gue sangat terganggu. Dulu tahun 2008, itu yang gue promosiin adalah album rap gue. Gue tuh datang dari musik hip hop. Di hip hop itu semuanya serba DIY gitu, do it yourself, lakuin sendiri. Semangat DIY-nya hip hop itu kelihatannya hanya tertandingi sama semangat punk doang, yang juga DIY spiritnya. Karena hip hop di Amerikanya datang dari kesenian orang nggak punya apa-apa gitu, nggak punya alat musik bahkan, nggak punya instrumen, karena mereka datang dari sekolah-sekolah negeri yang budget alat musiknya dicabut sama pemerintah, jadi mereka nggak punya alat musik. Padahal dulunya musisi jazz datang dari kalangannya mereka, dari bangsanya mereka, sehingga mereka pakai mulut beatbox untuk kemudian dipadankan dengan rap, atau mereka pakai piringan hitam punya orang tuanya yang kemudian mereka scratch gitu untuk jadi lagu baru gitu, ditambah beatbox juga pada zamannya. Jadi semuanya serba sendiri, promo sendiri, tipis-tipis, ngelanggar aturan karena mereka suka bikin mixtape, jadi nge-rap di atas lagu orang yang terkenal, abis itu dibagi-bagiin atau dijual-jualin biar at least tutup biaya produksinya. Nah jadi emang dari dulu spirit promo sendiri, promo dagangan sendiri itu udah ada. Tapi pada zaman itu saking gak enaknya gue sama followers yang bilang, padahal waktu itu yang ngomong sebenarnya cuma satu, gue tuh follow lu bukan untuk ngeliat lu promo. Gue sampai bikin akun @panjimusic. Kalau ada yang follow Twitter gue dari lama pasti inget tuh @panjimusic. Itu aktif dari tahun 2008 sampai mungkin 2009, 2010 pertengahan mungkin masih. Akun yang isinya cuman aktivitas promo album rap gue aja. Yang mana followersnya tentu jomplang, sehingga dampaknya
nggak gitu kerasa. Memang jadi terkumpul nih orang-orang dulu sebelum ada Wong Soyudan, ada namanya Tweeros, Tweroes, Heroes tapi Twitter Heroes, gue nyebutnya. Dan setahun, 2 tahun lebih itu waktu yang cukup lama ya untuk Canggung mempromosikan karya sendiri. Apalagi tahun 2009 gue ngeluarin buku, tahun 2010 juga ngeluarin buku, ngeluarin album, tahun 2010 mulai stand up. Tapi tahun 2010 tuh gue juga mulai bikin namanya Twitter Private Concert atau Private Concert. Jadi banyak aktivitas promonya juga di situ. Nah, gue kebingungan soal gimana ya kalau misalkan gue nggak promo, gue nggak hidup. Maksud gue kan gue pengen hidup dari karya gue nggak promo, gue nggak bisa hidup karena karya gue nggak kejual. Gue promo, orang terganggu, maunya gimana gitu. Lalu pada akhirnya gue menyadari bahwa orang-orang yang mau beli karya gue jadi nggak bisa karena nggak tahu. Terus gue jadi tambah bingung waktu itu. Tadinya kan gue cuma promo dalam perspektif gue tuh gue pengen dagang gitu, pengen ngasih lihat karya gue. Tapi gue kemudian ngeliat perspektif konsumen. Waktu itu ada banyak orang yang mau, tapi nggak bisa karena nggak tahu. Itu memantik keinginan gue, oh berarti emang gue mesti promo. Tapi ketika gue kemudian promo, untuk entah itu show, entah itu Twitter, untuk jualan album atau buku dan segala macamnya di Twitter, makin lama engagement terhadap posting si poster promo itu makin turun. Terus itu membuat gue berasumsi saat itu ya, oh benar berarti orang nggak pengen ngeliat gue promo, kata gue, karena engagementnya turun. Habis itu orang Indonesia kan gitu ya, mau itu di urusan film ataupun urusan konten, kalau mereka ngelihat sepi, mereka nggak pengen cari tahu tuh gitu. Ada postingan yang sepi jadi nggak pengen lihat, tapi kalau misalnya ada postingan viewsnya rame atau berulang-ulang disundul sama orang, dia jadi pengen tahu itu apa gitu. Mungkin ada FOMO-nya ya, fear of missing out. Tapi ketika gue promoin poster mulu, lama-lama engagementnya turun, makin lama orang jadi makin nggak tertarik untuk ngelihat itu poster promo karena engagementnya nggak ada gitu. Jadi makin turun lagi. Terus gue mikir, gimana caranya ya untuk bisa mempromosikan, ngebantu yang mau supaya bisa. Terus udah gitu tapi engagementnya tetap tinggi. Sampai akhirnya gue menyadari, kayaknya kesalahan gue adalah karena gue kerjanya posting poster mulu. Abis itu gue pada saat yang kurang lebih bersamaan itu belajar soal content marketing. Dan inti dari content marketing itu kan adalah kita bikin konten yang kira-kira disukai sama calon pembeli kita. Sehingga calon pembeli kita ngerapat ke konten tersebut, baru kemudian ketika mereka udah istilahnya di marketing masuk dalam funnel kita, baru kita sodorin karya kita. Gue ambil contoh yang paling sering gue gunakan adalah kanal YouTube Unisport. Unisport itu kanal YouTube yang kalau lo lihat isinya tuh tutorial bola, tutorial main bola, tutorial free kick, tutorial penalty kick, tutorial lari, tutorial untuk winger, tutorial untuk striker, tutorial mulu. Sementara kanal-kanal YouTube sepak bola lain biasanya reaksi terhadap pertandingan sepak bola. Nah, jadi ada kanal YouTube terkait sepak bola, ada yang reaction terhadap pertandingan, ada yang ngasih skill. Nah, Unisport itu konten-kontennya lebih ke ngasih skill. Karena sebenarnya mereka dagang sepatu bola. Buat mereka lebih masuk akal kalau kontennya tentang tutorial, karena yang nonton adalah orang yang main bola. Orang yang main bola butuh sepatu, sehingga nanti disodorin. Nanti di antara tips-tips soal bagaimana cara free kick, bagaimana caranya rabona, bagaimana caranya volley. Lalu ntar ada 5 sepatu terbaik dari Adidas tahun ini. 5 sepatu paling murah dari Nike tahun ini. Itu adalah konten-konten yang kemudian akan membuat orang jadi beli sepatu via mereka. Karena habis itu mereka bilang, kalau mau beli sepatu itu, datang ke website ini, masukin kode ini, jadi lebih murah, jadi diskon gitu. Sebaliknya, si konten-konten yang review
sebenarnya bukan bisnis, emang mereka pengen review aja atau reaction, tapi akhirnya ada banyak brand masuk ke situ. Brandnya cemilan, bukan brand sepatu. Walaupun penontonnya banyak banget, tapi brand sepatu nggak ngiklan ke situ. Kalau Unisport tuh walaupun mereka dagang sepatu, pada akhirnya brand bayar mereka untuk nge-review sepatu, Adidas segala macam, Puma, dibayar mereka nih gitu. Tapi brand-brand tersebut nggak masuk ke yang reaction. Kenapa? Karena yang reaction tidak main bola. Buat apa disodorin sepatu bola? Yang reaction senengnya nonton bola. Sehingga yang disodorin adalah iklan-iklan snack. Nah, balik lagi ke lo. Balik lagi ke gue. Gue kemudian memutuskan untuk mengganti pendekatan gue untuk lebih banyak promo dalam bentuk konten. Poster ada, poster wajib ada. Di Comika ada namanya, istilahnya kami itu poster general. Di mana poster itu memuat semua informasi. Itu harus keluar tuh, itu harus keluar pertama bahkan. Tanggal acara, tempat acara, harga tiket, kapan beli tiket, yang manggung siapa aja, itu udah pasti tuh. Informasi ada. Kalau misalkan kepenuhan biasanya taruh di caption, tapi rata-rata ada. Kayak jam, kalau nggak muat taruh di caption. Tapi nama acaranya apa, tanggal berapa, di mana, berapa tiketnya, kapan bisa mulai beli tiketnya, siapa aja yang ngisi, itu ada tuh pasti di poster. Setelah itu, kalau itu mulu yang kita posting, orang jadi bosen. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan mereka terganggu sama promo mulu, mereka udah ngelihat itu. Posternya keluar, oh gue udah lihat, nggak mesti gue lihat lagi, nggak mesti gue kasih respon lagi, kan kemarin udah. Kita nambah posting poster yang sama, orang bilang, ah ini poster yang sama nih, udah 2 kali, 3 kali sama ini. Jadi dia nggak perlu ngeliat gitu. Sementara, seperti yang kita tahu, makin tinggi engagement terhadap promonya, makin banyak orang yang ngeliat. Kemudian gue mulai belajar untuk gimana caranya gue mikirin konten apa yang pas untuk audience gue, sehingga gue bisa konten marketing itu tadi. Gue mulai dari konten-konten lucu, konten-konten talk show, tapi pada akhirnya untuk stand up comedian yang paling efektif sih emang video stand up. Kayak Andrew Schulz bilang, dulu tahun 90-an, 2000-an awal, stand up comedian tuh harus jadi penyiar, stand up comedian tuh harus jadi aktor sitkom, stand up comedian tuh harus jadi aktor film untuk bisa dikenal, untuk bisa jualan tiket. Kalau sekarang, kata Andrew Schulz, stand up comedian tuh hanya butuh jadi stand up comedian. Taruh joke lu di internet, dan orang jadi tahu, oh ini selera gue banget. Oh dia ada show, akhirnya gue beli gitu. Nah, dari sini ada 2 kesimpulan dasar yang mesti disadari sama orang-orang yang selama ini enggan untuk promo. Pertama, promo itu perlu untuk membantu yang mau beli supaya bisa beli. Itu sekarang jadi prinsip di Comika. Prinsip promo kami adalah gimana caranya promo kita tuh membantu yang mau supaya bisa. Kalau misalkan posternya isinya ada tempat, ada tanggal, ada siapa yang manggung, ada tanggal beli tiketnya, tapi nggak ada harga tiketnya, menurut lu dia bisa nyiapin uang nggak untuk nonton? Nggak bisa dia. Padahal dia mau, tapi karena kita nggak ungkap harganya, dia nggak bisa nabung. Komodo Menoy waktu itu, tahun 2020, penjualan tiketnya Juni, Februari udah jualan. Karena ada gajian Februari, gajian Maret, gajian April, gajian Mei, untuk mereka tabung, untuk mereka sisihkan. Makanya penjualan 3.000 tiket harga 1,5 juta habis dalam 3 menit, 2 menit bahkan. Karena dibantu bersiap. Nah, jadi walaupun mungkin ada yang terganggu, kitanya mesti sadar bahwa ada banyak luar sana yang mau sebenarnya, tapi jadi nggak bisa karena kita nggak promo. Jadi kita mesti bantu mereka. Pada saat yang bersamaan, kita nggak bisa promo itu cuma poster, nggak bisa. Harus mau membantu yang mau supaya bisa dengan ngasih konten yang menarik. Karena mereka nggak mau lihat kan, mereka udah pernah ngeliat dan mungkin nggak tergerak waktu ngeliat pertama kali. Mungkin nggak teryakinkan. Lu mesti mikirin konten apa yang pas dan jangan salah bikin konten. Kayak tadi kalau misalkan jualannya sepatu, maka kontennya konten tutorial. Kenapa? Karena yang nonton video tutorial adalah yang main bola. Dia butuh sepatu bola. Jadi mesti dipertanyakan apa bisnis lu jalan sambel, lu punya usaha desain, lu punya apapun itu. Belajar dari sekarang untuk mikir kira-kira konten apa ya. Dan kadang-kadang belajarnya tuh dimulai dari nyoba aja dulu. Gimana caranya
gue ngumpulin orang-orang yang kira-kira akan suka dengan produk gue. Sebenarnya orang apa sih yang kayak orang yang suka ice cafe latte, orang-orang kayak apa tuh misalnya? Bisa dari yang lu tentuin, oh gue pengen yang beli gue ini mahasiswa gitu misalnya. Atau bisa dari selama ini histori yang terjadi ketika lu dagang. Selama ini yang beli ternyata gue pikir gue pengennya untuk mahasiswa, tapi gimana ceritanya ya? Kok tiba-tiba banyak kan orang kerjaan yang beli gitu. Nah berarti lu mesti mikirin lagi gimana caranya supaya konten lu tuh bisa narik orang kerja gitu. Ya, jadi lu mesti pikir dengan baik kira-kira konten apa yang pas untuk mereka. Nanti dengan sendirinya lu makin lama makin baik gitu. Contoh paling dekat untuk gue pribadi ya, kan gue lagi bikin pengumuman bahwa penonton Komedo Menu Istora itu bisa nonton ulang pertunjukannya, baik yang di Istora ataupun yang live streaming. Ada posternya memang, ada poster yang ngasih tahu gimana caranya lu bisa beli tiket, bisa download rekaman live streamingnya, teknisnya seperti apa, ada posternya. Tapi kalau poster itu mulu, ntar lama-lama orang pada nggak ngeliat. Akhirnya di Instagram gue sendiri aja kontennya banyak banget. Beda-beda tuh semua kontennya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya ya promo soal bahwa kalau lu nonton Komedo Menu Istora, lu bisa nonton ulang malam 4 Desember itu. Dengan itu, kita jadi punya alasan kenapa kita mesti promo. Karena kita tahu ada yang mau tapi takutnya nggak bisa kalau kita nggak promo. Dan B, kita bisa jadi promo tanpa harus membuat orang sebel dan bosen dan terganggu. Di luar itu akan selalu ada orang yang kesel sama kita promo. Tapi kalau misalkan kita tahu kita mau bela yang mau beli kita, ya pada akhirnya nanti jadinya bersih-bersih sosmed. Orang yang lu pikir ada untuk lu dan mau berjuang bersama dengan lu, mau ikut dalam proses lu, ternyata enggak nih. Ternyata cuma pengen hal-hal lain dari lu. Ya udah, nanti mereka dicuci. Lu lebih milih mana? Itu mesti lu pilih gitu. Kalau gue sih lebih milih orang yang mau membantu gue hidup dari karya. Yang kesel-kesel, ya udah mereka cabut pada akhirnya. Gak usah khawatir sama jumlah followers. Emang kita alay, masih peduli sama angka-angka kayak gitu kan enggak. Ya. Oke. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Oh ya, ini adalah hoodie Hiduplah Indonesia My Season 3. Bisa dibeli di physical. Nah, di sininya ada tulisannya Season 3. Di sini juga ada teksnya. Nah, tetap promo. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.